Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bill Sendiri Milala dengan NIM 2303030004 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Satiti Danasari, SPT MT/IPM, dan dengan mata kuliah biokimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme lipid, di mana seperti yang kita ketahui, metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan untuk lemak untuk energi, dan proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh dicerna dan kemudian dipecah sebagai energi dan nantinya simpan dalam tubuh untuk cadangan energi. Dan lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utama adalah lipid netral, yaitu trigliserida atau ester antara gliserol dan 3 asam lemak. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang degradasi lipid. Degradasi lipid yang saya gambar sini, lipid. Pertama tuh lipid yang dimaksud di sini ialah trigliserida yang merupakan bentuk lipid utama dalam makanan dan penyimpanan energi dalam tubuh. Oke, yang selanjutnya itu ada lipid transrupsi. Yang dimaksud itu ialah dengan lipid transrupsi itu yaitu trigliserida yang berasal dari makanan akan diabsorpsi oleh usus halus setelah mengalami proses pencernaan dengan bantuan enzim lipase. Dan yang selanjutnya itu ada hidrolisis lipid. Yang dimaksud dengan hidrolisis lipid ini yaitu trigliserida yang terabsorpsi akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipolitik seperti lipase untuk memecah ikatan ester dan menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Dan selanjutnya ada asam lemak bebas. Yang masuk asam lemak bebas itu hasil dari hidrolisis trigliserida dalam asam lemak bebas yang terdiri dari rantai karbon panjang. Selanjutnya dia akan oksidasi. Yang masuk dengan oksidasi itu asam lemak bebas selanjutnya akan mengalami oksidasi oleh enzim oksidatif seperti enzim asil CoA, dehidrogenase untuk menghasilkan asam lemak jenuh dan tidak jenuh rantai pendek. Dan selanjutnya itu ada asam lemak jenuh dan tidak jenuh rantai pendek. Di sini ialah hasil dari oksidasi asam lemak bebas adalah asam lemak jenuh dan tidak jenuh dengan rantai karbon yang lebih pendek. Dan selanjutnya itu reaksi beta oksidasi. Di sini asam lemak rantai pendek ini akan mengalami reaksi rantai beta oksidasi secara berulang di dalam mitokondria untuk memecah rantai karbon menjadi unit asetil KOA. Dan selanjutnya itu asetil KOA. Di asetil KOA, setiap siklus beta oksidasi akan menghasilkan satu molekul asetil KOA yang merupakan unit utama yang akan memasuki siklus Krebs. Dan yang kesembilan itu ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini yaitu asetil KOA akan memasuki siklus Krebs. Siklus asam sitrat yang terdiri atau yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Dalam siklus ini asetil KOA akan dioksidasi secara lengkap menjadi karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan beberapa molekul pembawa elektron atau NADH dan FADH2. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu ATP, hasil akhirnya. Dan molekul pembawa elektron yang dimaksud dengan ATP itu molekul pembawa elektron atau NADH dan FADH yang dihasilkan dari siklus Krebs akan memasuki rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP.
yang melalui proses fosforilisasi oksidatif ATP inilah yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Jadi keseluruhan dari yang gambar ini itu menjelaskan tentang jalur degradasi lipid melalui serangkaian reaksi enzimatik untuk menghasilkan ATP, untuk menghasilkan akhirnya itu ATP sebagai sumber energi bagi sel. Proses ini melibatkan hidrolisis trigliserida, oksidasi asam lemak, beta oksidasi, siklus Krebs, dan fosforilisasi oksidatif. Oke, untuk selanjutnya itu ada beta oksidasi of fatty acid atau beta oksidasi ini. Ketahui oksidasi beta atau beta oksidasi ini memiliki 4 proses utama, yaitu ada oksidasi, hidrasi, oksidasi tahap kedua, dan kemudian ada teolisis. Nah, pada oksidasi yang pertama ini akan mempunyai aseptor FAD+, itu akan berubah menjadi FADH2, dan pada proses oksidasi ini juga berperan dalam pembentukan rantai ganda pada atom C yang kedua dan atom C yang ketiga rantai gandanya. Kemudian dilanjutkan pada tahap yang kedua, itu ada hidrasi. Ini sendiri akan menjadi tahap hidrasi ini akan dinamakan itu menjadi penambahan gugus hidroksi pada atom C. Nah, kemudian ini akan dikatalisiskan transenol CO-nya tadi, lalu akan menghasilkan 3 hidroksiasil CO, lalu masuk ke proses yang ketiga, yaitu oksidasi tahap 2. Nah, kalau tadi yang oksidasi tahap pertama tadi kita menggunakan FAD+. Nah, pada oksidasi tahap kedua kita menggunakan NAD+, sehingga akan menghasilkan NADH. Nah, setelah itu pada oksidasinya tadi akan dikatalisislah OH-nya. Jadi OH-nya tadi menjadi keton. Setelah dihidrolisis dia menjadi keton E, akan terbentuk dia ke tahap yang keempat itu, yaitu teolisis. Nah, teolisis ini atau pemutusan ini sudah diputusin, dan ini adalah asetil CoA. Formasinya di mana ada teolisis ini akan mengkatalisis pemecahan ikatan teosternya sehingga tersisalah asam lemaknya ini. Nah, apa sih tujuannya dari beta oksidasi ini? Seperti yang kita lihat dari tujuan dari beta oksidasinya ini, yaitu menghasilkan FADH, NADH, dan juga asetil CoA. Dan yang selanjutnya itu biosintesis asam lemak. Nah, biosintesis asam lemak ini berasal dari asetil CoA yang pertama ini berasal dari oksidasi karbohidrat lemak atau protein dalam metabolisme sel. Asetil CoA merupakan unit dasar pembentukan asam lemak. Dan yang kedua ini ada meloni CoA, dibentuk dari asetil CoA melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim asetil CoA karboksilase. Dan yang selanjutnya itu lanjut ke asam lemak sintase, merupakan kompleks enzim yang mengkatalisis pembentukan asam lemak jenuh rantai panjang dari asetil CoA dan malonyl CoA melalui siklus reaksi kondensasi. Dan selanjutnya akan menghasilkan hasil utama. Dan selanjutnya hasil utama dari reaksi yang dikatalisis oleh asam lemak sintase adalah asam palmatit yang merupakan asam lemak jenuh dengan massa atom karbon. Nah, dan asam palmatit ini dapat mengalami elongasi rantai karbon melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh enzim elongase. Hasilnya adalah asam lemak jenuh dengan rantai karbon yang lebih panjang seperti asam tirat dan asam arachida. Dan selanjutnya itu asam lemak
lemak jenuh rantai panjang. Asam lemak jenuh rantai panjang dapat mengalami desaturasi atau pemasukan ikatan rangkap melalui reaksi yang katalisis oleh enzim desaturase. Proses ini menghasilkan asam lemak tidak jenuh seperti asam lemak oleat, asam linoleat, dan asam linoleat. Yang selanjutnya itu ada melalui desaturasi asam lemak. Melalui desaturasi ini asam lemak tidak jenuh juga dapat dibentuk melalui proses beta oksidasi terbalik yang terjadi dalam tubuh. Proses ini memanfaatkan enzim-enzim yang terlibat dalam beta oksidasi asam lemak, tapi dengan arah reaksi yang terbalik, biosintesis asam lemak ini terutama terjadi di hati dan jaringan di adiposa atau lemak. Asam lemak yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk membentuk trigliserida, fosfolipid, dan senyawa lipid lainnya yang penting bagi fungsi sel dan jaringan tubuh. Selain itu, beberapa lemak tidak jenuh seperti asam linoleat yang tadi kita perhatikan merupakan asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia dan harus diperoleh dari makanan seperti kita mengonsumsi makan, atau kalau di ternak itu ketika ternak harus mengkonsumsi ikan baru dapat memperolehnya. Oke, selanjutnya kita bahas biosintesis triasil gliserol. Yang pertama itu di bagian sini ada asam lemak. Asam lemak ini bisa jadi asam lemak jenuh, tidak jenuh, yang dapat berasal dari disintesis dalam tubuh melalui jalur biosintesis asam lemak. Asam lemak ini akan digunakan dalam pembentukan triasil gliserol. Dan selanjutnya itu ada asetil CoA. Asetil CoA merupakan unit dasar yang dibutuhkan untuk pembentukan gliserol 3-fosfat. Dan selanjutnya gliserol 3-fosfat akan membentuk gliserol 3-fosfat dibentuk dari gliserol melalui dua reaksi enzimatik. Yang pertama itu gliserol difosforilasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 1-fosfat. Yang kedua itu ada gliserol 1-fosfat kemudian diubah menjadi gliserol 3-fosfat oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Dan selanjutnya itu ada asam lemak sintase. Asam lemak sintase ini kompleks enzim asam lemak sintase ini akan mengkatalisis penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk asam fosfatidik dan selanjutnya itu ada asam fosfatidik adalah fosfogliserida yang terbentuk dari penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3-fosfat. Dan selanjutnya defosforilisasi. Di defosforilisasi enzim fosfatase asam fosfat memediasi defosforilisasi asam fosfatidik dengan memindahkan gusfosfat menghasilkan diasil gliserol. Dan yang ketujuh itu ada diasil gliserol. Diasil gliserol terdiri dari gliserol dengan dua gugus asam lemak yang terikat. Dan selanjutnya itu asilasi akhir. Di asilasi akhir ini enzim asetil CoA diasili gliserol hasil transferase mengkatalisis asilasi akhir dengan menambahkan satu molekul asam lemak lagi pada diasil gliserol dan menghasilkan triasil gliserol. Dan terakhir hasil dari triasil gliserol
Triacylglycerol merupakan lipid utama penyimpanan energi dalam tubuh, terdiri dari gliserol dengan 3 gugus asam lemak yang terikat. Itulah hasil akhirnya triacylglycerol. Gitu. Oke, selanjutnya itu saya akan membahas tentang biosintesis fosfolipid. Nah, pada biosintesis fosfolipid ini dapat kita lihat bahwa dari gliserol akan mengalami fosforilisasi gliserol fosfat dan menghasilkan hidroksiaseton fosfat. Nah, kemudian dari gliserol fosfat tadi setelah dibantu oleh berbagai enzimnya ini akan menghasilkan asam fosfatidat. Dan selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang kolesterol. Nah, kita masuk ke biosintesis kolesterol. Pada biosintesis kolesterol ini kita ketahui bahwa kolesterol itu adalah sebagai penghasil hormon steroid, kemudian yang menstimul membran sel, dan yang kita ketahui bahwa kolesterol itu bukan kolesterol, itu prekursor utamanya itu adalah asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini tadi akan menjadi AMG-CoA, di mana sintesis menggunakan enzim AMG-CoA sintase. Nah, setelah itu AMG-CoA ini akan mengalami mefalon menjadi mefalonet yang dibantu oleh enzim AMG koiredextase dari mefalonat, dan akan difosforilisasi lagi menjadi mefalonet fosfat. Mefalonet fosfat selanjutnya akan mengalami katalisis menjadi fenolisis fosfat. Pada fenolisis fosfat ini dia menghasilkan 2 bagian. Jadi yang pertama itu ada phosphonylsaturated proteins. Nah, kemudian ada menghasilkan squalene. Di squalene ini setelah mengalami siklisasi akan menghasilkan lanosterol, di mana kita ketahui bahwa lanosterol ini adalah prekursor utama dari kolesterol. Setelah mengalami kolesterol, dia akan menghasilkan steroid hormon dan vitamin D serta bit acid ataupun garam empedu, baik bit acid atau garam empedu. Oke, itulah video yang bisa saya sampaikan mengenai metabolisme lipid. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan atau kata-kata yang saya ucapkan atau juga dari gambar yang saya tampilkan. Sekian dari saya, Philip Sembiring.